Freemasonry atau Vrijheidsselarids adalah sebuah organisasi persaudaraan internasional. Freemasonry pada zaman modern dimulai dengan berdirinya Grand Lodge di London, Inggris pada tahun 1717. Tujuan akhir dari gerakan Freemason adalah mengembalikan bangunan Haikal Sulaiman yang terletak di Masjid Al-Aqsa di kota Al-Quds, Yerusalem, mengibarkan bendera Israel, serta mendirikan pemerintahan Zionis internasional. Freemasonry atau Vrijheidsselarids adalah sebuah organisasi persaudaraan internasional. Freemasonry pada zaman modern dimulai dengan berdirinya Grand Lodge di London, Inggris pada tahun 1717. Awal berdirinya Freemason pada tahun 1717 Masehi. Gerakan rahasia ini melangsungkan seminar di London di bawah pimpinan Anderson. Ia secara formal menjabat sebagai kepala gereja Protestan. Namun pada hakikatnya adalah seorang Yahudi. Dalam seminar inilah gerakan rahasia tersebut memakai nama Freemasonry sebagai nama barunya. Tujuan gerakan Freemasonry secara umum adalah 1. Menghapus semua agama. 2. Menghapus sistem keluarga. 3. Mengkocar-kacirkan sistem politik dunia. 4. Selalu bekerja untuk menghancurkan kesejahteraan manusia dan merusak kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara-negara non-Yahudi atau Goyim. Tujuan akhir dari gerakan Freemason adalah mengembalikan bangunan Haikal Sulaiman yang terletak di Masjid Al-Aqsa di kota Al-Quds, Yerusalem, mengibarkan bendera Israel, serta mendirikan pemerintahan Zionis internasional seperti yang diterapkan dalam protokol pada cendekiawan Zionis. Adalah sebuah organisasi rahasia yang berakar pada kepercayaan Mesir kuno yang disebut Kabalah. Freemasonry secara bahasa terdiri dari dua kata, free dan mason. Free artinya merdeka, dan mason artinya tukang bangunan. Dengan demikian, Freemasonry secara etimologis berarti tukang-tukang bangunan yang merdeka. Gerakan Freemason di Indonesia ada di buku-buku sejarah. Namun, meski ratusan tahun beroperasi di Nusantara, keberadaan Freemason, buku-buku yang mengungkapkan tentang sejarah keberadaan jaringan Freemason di Indonesia sejak masa penjajahan tersebut, sampai saat ini masih bisa dijumpai di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bahkan majalah Freemason Hindia, sebuah majalah resmi milik Freemason Hindia Belanda yang terbit di Semarang pada tahun 1895 sampai awal tahun 1940-an, juga masih tersimpan rapi di Perpustakaan Nasional. Selain karya Stevens dan Marshall yang diterbitkan di negeri Belanda, buku-buku lainnya
seperti tersebut di atas. Diterbitkan di Semarang dan Surabaya, dua wilayah yang pada masa lalu menjadi basis gerakan Freemason di Hindia Belanda selain Batavia. Raden Saleh adalah bangsawan dan pelukis terkenal di Jawa yang menjadi Freemason pribumi pertama. Raden Saleh Syarif Bustaman adalah pelukis Indonesia beretnis Arab Jawa yang mempionirkan seni modern Indonesia. Karena lukisannya yang indah, membuat dirinya dekat dengan orang-orang Belanda. Lukisannya merupakan perpaduan romantisme yang sedang populer di Eropa saat itu, dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa sang pelukis. Keberadaan jaringan Freemason di Indonesia seperti ditulis dalam buku Kenang-kenangan Freemason di Hindia Belanda 1767 sampai 1917 adalah 150 tahun atau 199 tahun dihitung sejak masuknya pertama kali jaringan Freemason di Batavia pada tahun 1762 sampai dibubarkan pemerintahan Soekarno pada tahun 1961. Selama kurun tersebut, Freemason telah memberikan pengaruh yang kuat di negeri ini. Keterlibatan elit-elit pribumi, di antaranya para tokoh Budi Utomo dan elit keraton di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta, terekam dalam buku Kenang-kenangan ini. Rajiman Wedyo Diningrat, orang yang pernah menjabat sebagai pimpinan Budi Utomo, adalah satu-satunya tokoh pribumi yang artikelnya dimuat dalam buku Kenang-kenangan yang menjadi pegangan anggota Freemason di seluruh Hindia Belanda ini. Rajiman yang masuk sebagai anggota Freemason pada tahun 1913 menulis sebuah artikel berjudul Persaudaraan Rakyat. Rajiman pernah memimpin jalannya sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selain Rajiman, tokoh-tokoh Budi Utomo lainnya yang tercatat sebagai anggota Freemason bisa dilihat dalam paper berjudul The Freemason in Budi Utomo yang ditulis oleh C.G. van Bering. Kedekatan Budi Utomo pada masa-masa awal dengan gerakan Freemason bisa dilihat setahun setelah berdirinya organisasi tersebut. Adalah Dirk van Hinlopen Laverton pada 16 Januari 1909 mengadakan pidato umum di Lok of Steenhert Oostern, Batavia. Misi dan paham Freemason. Apa misi Freemason? Dijelaskan misi organisasi yang memiliki simbol bintang David ini. Setiap insan Mason bebas mengemban tugas, dimanapun dia berada dan bekerja, untuk memajukan segala sesuatu yang mempersatukan dan menghapus pemisah antara manusia. Jadi misi Freemason adalah menghapus pemisah antar manusia. Salah satu yang dianggap sebagai pemisah antar manusia adalah agama. Maka jangan heran jika banyak Freemason berteriak lantang, semua agama adalah sama, atau semua agama adalah benar, karena merupakan jalan yang sama-sama sah untuk menuju Tuhan yang satu.
dunia.